daftar tidak daftar itu urusan panitia, tapi hak anggota untuk memberikan hak suara berarti harus datang. Iya dong. Itu harus diakomodir oleh panitia, tim komite dan organizing komite harus mengakomodir itu. Kalau dulu kalau nggak salah ada goso ya, istilahnya goso. Iya, sering banget ya, ada istilah gini. Kalau nggak salah kan berapa tahun yang lalu kan saya pernah liputan dulu belum pakai debit. Datang di meja pertama itu pasti panitia beserta daftar iuran yang belum bayar. Oke, Kang Dodi 3 tahunnya belum bayar. Iya. Lunas ini. Mulai masuk, sorry, kewajiban lunas dulu deh. Begitu. Sekarang kan sudah debit kan. Lebih mudah. Kagak lagi nangkring dia belum daftar registrasi. Jadi artinya siapapun sekarang yang daftar sudah lunas dong iurannya. Kan sudah by system udah. Logikanya itu. Iya. Logikanya seperti itu. Karena kalau dulu Kang Dodi ya, sebentar dulu daftarnya. Kang Dodi 3 tahun setengah belum bayar nih. Aduh, iya maaf lupa. Biasanya kan begitu. Iya belum bayar. Lunasi. Kan seperti itu. Kenapa? Kendala dari Pemda menagihnya kan ketika ini kan kinerja dari pengurus pusat yang 2016 ya. Itu kan bagus ya. Artinya dibikin sistem debit sama dengan bank dan sebagainya. Dengan IAP dan sebagainya. Itu bagus itu. Jadi mempermudah sistem dari yang manual menjadi suatu secara digital dan itu sudah terlaksana. Kalaupun terhadap pelaksanaan masih ada kendala ya teknis biasa lah. Komputer itu bukan manusia. IT itu bukan manusia. Operator ada, sistem ada, itu kan. Nah, ini kan lebih enak. Artinya tidak menjadi alasan seseorang itu tidak bayar iuran gitu. Betul, kan. pasti Karena iuran adalah kewajiban. Betul. Gitu. Kan kalau tidak bayar iuran atau tidak punya akun kan nggak bisa sembako. Iya. Nggak bisa kan Yap ya. Yap itu yang BNI terblokir. Itu kan. Iya. Nggak boleh. Lunas dulu. Iya. Saldonya Anda tidak mencukupi. Maaf, kerjaan Anda ditunda. Saya ada nggak ya? Iya. Kan juga lupa. Kan ditunda dulu kan Yap. Iya. Kadang-kadang staf di kantor, Pak mau bayar. Ternyata saldonya kurang. Kan nggak bisa. Kan gitu. Nah, kenapa hal ini ketika pendaftarannya dari kacamata Kang Dodi ya? Kenapa menjadi pendaftaran maksudnya apa? Ketika pendaftaran itu agak sulit. Kang Dodi sendiri ngalamin. Oh, kemarin sistem ya. Alhamdulillah udah. Alhamdulillah udah. Dalam artian ada kendala di pendaftaran. Sebetulnya kan simpel. Kan sudah sekarang gini. Database, ya maaf kita bicara database, kan sudah terkumpul nih. Segini loh. Teknologi sistem itu untuk mempermudah kita, bukan untuk mempersulit. Setuju. Ya. Teknologi sistem alur flowchart yang bisa demikian rupa dirancang gitu kan. Bahkan ada lembaga khusus ya yang badan cyber dan sebagainya gitu ya misalnya. Nanti aku mau tanya ke badan cyber. Habis waktunya jam 6 sebentar lagi maghrib. Satu lagi aja. Salah ada gua. Nah, artinya bahwa sistem itu untuk mendukung atau mempermudah manusia. Seharusnya. Bukan seharusnya, memang idealnya kita menciptakan. Idealnya. Kita punya handphone kan untuk mempermudah. Manusia dengan akalnya, ya. Makanya dia sebagai dikatakan sebagai khalifah di muka bumi. Makhluk-makhluk yang lain nggak bisa, hanya manusia yang bisa akhirnya menciptakan ini kan, teknologi. Kan kita membuat ini untuk mempermudah kita. Betul. Melancarkan urusan kita. Nah, sama seperti itu. Kayak saat ini kita ngobrol, teman-teman di Indonesia sudah Insya Allah bisa mengetahui. Makanya terus terkenal sebagai live discussion ya, live. Tapi sebetulnya gini loh kamu bro, ini juga kepada crossover atau pemirsa, sebetulnya bincang santai itu tidak harus live. Karena ini kan tergantung dari narasumber. Kalau narasumbernya siap untuk di live, ayo Gross siap live. Seandainya tidak pun, ya kita bermodel tapping, nanti tayang ulang, nggak ada masalah. Jadi sebetulnya wawancara dengan Gross itu bebas saja, simple, gampang. Oh Bang Gross, jangan di live dulu, kita tapping dulu. Ayo. Yang penting kita ngobrol, diskusi, baru kita tayangkan ulang setelah dirapikan. Kapan misalnya diedit, Bang nanti yang ini. Saya tiba-tiba terpikir tahu apa? Bang Gross ini kan kemana-mana, artinya narasumbernya banyak, sering wawancara ke anggota gitu ya. Nanti mahasiswa saya kalau butuh data atau butuh informasi, saya minta Bang Gross narasumber ya. Siap.
Ada. Iya. Banyak banget. Karena mahasiswa saya itu sudah bingung, Pak, ada masalah ini apa gitu ya, kasusnya gimana. Bahkan kemarin ada peneliti tentang majelis pengawasannya nggak maksimal. Saya bilang turun empirik ke lapangan, cari narasumbernya. Ada gitu ya. akta, contoh-contoh akta. Yang bermasalah itu banyak ya. Ada contoh-contoh akta. Saya balik nanti ya Bang Gros jadi narasumber. Siap. Nah, ini mempertemukan tadi ya. Jadi apa yang disampaikan panjang lebar itu data empirik tadi. Betul. Bang Gros ketemu si A, si B, ketemu Werda, ketemu ini. Itu kan empirik. Mereka mengalami masalah, persoalan itu. Nah, nanti dari dunia akademik bisa mencoba menganalisis dan kemudian mencoba memformulasikan gitu kan. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Nah, kita kan tujuannya gitu, mencari manfaat ya. Kalau mudarat buat apa? Mencari manfaat gitu kan. Nah, mengambil manfaat supaya nanti menjadi manfaat yang akan dimanfaatkan oleh banyak orang. Setuju, gitu. Siap. Kalau itu perlu sekali, itu perlu. Itu siap. Ya. Nah, kembali lagi tadi. Jadi sistem tadi, teknologi diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia. Setuju. Tapi bagaimana juga tidak ada yang sempurna di muka bumi ini, termasuk teknologi. Tidak sempurna itu pasti ada. Nah, teknologi yang ada masih membutuhkan operator. Ya. Operator inilah yang mengendalikan dan melaksanakan teknologi, sistem teknologi tadi. Nah, sejauh mana keahlian? Ini SDM. Ya. Keahlian dari si pelaksana dari operator teknologi tadi. Setuju. Nah, ini banyak complicated masalahnya. Saya kebayang aja seluruh Indonesia. Jadi gini. Daftar sekaligus. Anggota kita tadi berapa crossover? Kurang lebih 18. Kurang lebih 18.000. Kita anggap 50%-nya aja yang berminat untuk ikut kongres. Daftar satu hari 1.000 misalnya. Enggak. Peminatnya 5.000 deh misalnya. 6.000. 5.000 atau 6.000. Kebayang nggak? Ketika mendaftar di online. Sistem tadi seperti apa teknologi itu? Pun sehebat-hebatnya sistem sudah bisa mengakomodir tidak? Nah, sanggup ini ya. Sanggup tidak 500 daftar sekaligus? Ya, karena apa ya? Saya nggak ahli di bidang teknologi. Tapi pada saat overload bandwidth-nya penuh, chaos itu kan seperti lalu lintas ya. Ngalamin kan ketika kerjaan ini, stres kan? Enggak, saya senang. Urusannya banyak tuh. Akhirnya, Bang Bro, iya lagi tepar nih. Ada batas, itu ada batas. Alam tidak bisa dilawan. Iya, tapi tentu kita sudah overload kapasitas kita. Istirahat sejenak, baru aktivitas lagi. Ya, mungkin bisa. Servernya karena yang daftar 500 sekaligus, ya panas, panas, kemudian hang, diperlukan untuk cooling down dulu. Sama kan, abang jawab itu. Itu. Kerjaan banyak, akhirnya tepar, istirahat dulu 2 hari. Iya. Ya, karena ada batas. Setuju. Teknologi juga seperti itu. Ya. Tapi apapun, itu kan bukan berarti masalah tanpa ada solusi. Harus. Ya, selalu ada solusi. Pada saat teknologi tidak bisa mengcover kita, manusia kan punya akal. Antisipasi jadinya. Antisipasinya gimana? Dalam berkehidupan ini kita selalu harus punya plan A, plan B, plan C dalam planning kita, ya kan? Plan A ada masalah bisa di-cover oleh plan B. Plan B ada masalah bisa di-cover oleh plan C. Ketika Kang Dodi ngajar gak bisa karena sakit, asisten. Ya, enggak. Kasih tugas. Kasih tugas banyak. Kasih tugas. Itu saya doain kita, ya Allah sehatin kalau nggak tugas mulu ini. Karena dikasih tugas, akhirnya doa mahasiswa, ya Allah kasih sehat biar nggak ada tugas. Oke, menarik. Saya berkali bintang itu tadi ya kira-kira. Nah, terakhir kamu ada yang ingin disampaikan ke teman-teman Notaris PPAT baik mengenai pengayoman perlindungan dan mengenai perhelatan terakhir, perhelatan di Cilegon mendatang. Pengayoman dan perlindungan dulu, termasuk pengayoman dan perlindungan ini memang masih banyak PR-nya. Oke. Baik anggota biasa, Werda, ya bahkan ALB. Kenapa ALB? Oh iya. Kenapa ALB? Pada saat dia menjabat sebagai notaris pengganti, maka konstruksi dalam UUJN dan UUJNP harus tertuang ya. Iya, dan sama. Pada saat suatu saat dibutuhkan suatu proses pembuktian terkait dengan dokumen atau akta yang dibuat di hadapan notaris pengganti, yang notabene dia adalah ALB, maka masuk juga konstruksinya ke situ. Berarti rahasia jabatannya juga masuk, dia terikat rahasia jabatan juga, MKNW-nya juga, gitu loh. Wow, keren. Itu berarti ceritanya. Itu ALB 3 anggota itu yang tertuang, yang harus benar-benar tertuang di anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan lain-lainnya. Dari sisi UUJN ada seperti itulah harusnya. Nah dari sisi ADART juga harus diakomodir itu nanti. Setuju ya. Lanjut. Karena kita nggak bicara hari ini, kita nggak bicara minggu ini, kita nggak bicara hanya sekitar bulan ini. Panjang sekali. Iya.
Apakah kita jadi notaris umur hidup? Dan juga selama kita masih diperlakukan dengan sistem yang ada sekarang, ya, notaris itu kita mengacu kepada konstruksi hukum Eropa kontinental, ya. Jadi artinya bahwa alat bukti tadi masih dalam bentuk akta otentik di depan notaris, gitu kan? Walaupun notaris sudah meninggal pun masih bisa dipermasalahkan. Itu luas sekali, itu menarik sebenarnya ya. Mas, saya senang di dunia akademik itu saya bisa melihat, jadi cakrawala saya menambah gitu loh. Oh, dari sisi pidana begini, oh pembuktian begini, oh perdata gugatan begini, oh fenomena di masyarakat begini. Bahkan kita kadang dapat masukan dari penelitian mahasiswa, gitu kan. Nah, oh ternyata seperti ini, gitu kan. Kok senyum-senyum, Kang Udin? Assalamualaikum, Kang Udin, Pak Prof. Waduh, izin. Dia dikasih komentar, mantap. Kata Kang Udin mantap. Lanjut. Nah, untuk perhelatan ke depan, ada yang disampaikan sebagai anggota KB. Saya alhamdulillah sudah beres pendaftaran peserta. Walaupun berjibaku. Alhamdulillah tadi akhirnya saya tadi coba bayar transfer BNI nggak bisa. Hujan-hujan terus anak buah saya panggil, saya kasih duit cash sana ke teller. Setor langsung ke teller. Jadi sebelum jam 3 cepat kejar. Alhamdulillah bisa tadi kan. Tahu-tahu udah beres ini ya. Alhamdulillah. Tapi artinya begini, plan A, plan B, plan C, bahwa hak suara itu adalah hak dari anggota. Makanya harus dipikirkan oleh steering committee dan organizing committee dan pengurus yang ada saat ini. Nah, sehingga perhelatan ini harus bisa mengakomodir semua anggota. Nah, untuk penyampaian pendapat itu apakah dia harus dibatasi? Penyampaian pendapat dalam forum rapat anggota, nggak ada batasan. Itu kita gini, nanti pada saat sudah dipimpin oleh presidium, itu sudah menjadi suatu forum tertinggi kita kan, untuk anggota semua dari situ, dalam kendali di presidium, maka kita berhak menyampaikan segala hal tentang organisasi. Tapi boleh nggak mengusir anggota dari dalam ruangan? Mengusir, ya itu kan nanti kita atur dalam tata tertib kita. Kan yang udah ketika dianggap mengganggu boleh diusir. Ada ketentuan umum tentang tata tertib, ada ketentuan khusus yang kita diatur dalam ketentuannya kan kita. Jika dianggap mengusik, mengganggu, maka berhak untuk diusir. Itu presidium kewenangannya nanti, pimpinan sidang. Apakah perlu ketika orang mendapatkan pendapat itu karena pendapat itu mengakibatkan suatu kerusuhan? Tidak. Itu ada definisinya nanti. Yang namanya kerusuhan seperti apa, yang namanya provokatif seperti apa, itu harus terjemahkan, harus disepakati gitu loh. Tidak semena-mena. Kalau semena-mena itu waduh zolim itu. Orang cuma pendapat terus diusir, zolim. Karena dia ngasih pendapat tiba-tiba dipotong karena dia merasa nggak. Disinilah kita belajar pesta demokrasi, belajar berorganisasi. Hargai orang berpendapat. Hargai orang berpendapat, hargai orang mengukakan apa pandangannya dia. Jangan main potong. Nah, nanti kalau udah bicara, ada sidang komisi ya, hal teknis bicara tentang apa di situ ya, silakan di situ. Pada saat di forum pleno ya, tadi komisi-komisi sudah menyampaikan pendapat. Nah, tetap anggota ini harus didengar karena kita milik kita bersama. Ayo dong, ini milik kita bersama. Kalau cuma ketua, kecil. Tadi kan bahas sudah banyak sekali persoalan bensin harus kita ini yang penting harus dipikirin. Oke, Grossever, menarik dengan bicara dengan Kang Dodi ini nggak ada habis-habisnya. Padahal kita baru 10 menit berlangsung wawancaranya, tak terasa sudah mau maghrib. Oke, Grossever, sampai jumpa di Bincang Santai dan Liputan Gros TV atau MGD selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.